Iya benar mas. Oh iya, bagaimana kabar Mas Hendy hari ini? Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah. Apakah Mas Hendy sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah mas melakukan konseling. Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling terlebih dahulu ya. Baik mas. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, maupun kebiasaan yang kurang sehat, seperti merokok. Dalam proses ini ada 3 asas penting yang perlu Mas Hendy ketahui, yaitu yang pertama kerahasiaan. Artinya semua informasi yang kamu sampaikan dan saya jaga sepenuhnya. Yang kedua, kesukarelaan, artinya kamu datang ke sini tanpa paksaan siapapun. Yang ketiga, keterbukaan, artinya kamu bersedia untuk jujur dan terbuka dalam menyampaikan apa yang kamu alami. Bagaimana Mas Hendy, sudah paham dengan penjelasan saya? Oh begitu ya bu. Mas, saya sangat paham mas. Pertemuan kita ini waktunya terbatas, sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi sebaiknya kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jika pada pertemuan hari ini masalahmu belum selesai, kita bisa membuat janji untuk sesi selanjutnya. Baik mas, mengerti. Baiklah, kalau gitu sekarang kita akan mulai berbincang tentang kebiasaan merokokmu. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membantumu memahami kebiasaan merokok yang kamu jalani saat ini, serta menyusun langkah awal untuk mulai mengurangi dan berhenti secara bertahap. Kamu siap untuk ngobrol santai soal ini, Sandy? Siap mas, saya juga sebenarnya sudah pengen berhenti, cuman belum tahu caranya. Terima kasih. Kita akan mulai sesi pertama dalam upaya berhenti merokok. Merokok ya. Hari ini saya akan bertanya beberapa hal dulu supaya saya bisa lebih memahami kebiasaan merokok kamu. Kamu siap? Ya siap siap mas. Baik, pertama boleh saya tahu jenis rokok apa yang biasanya kamu konsumsi? Saya biasanya ngerokok Nayan mas. Oke, kalau satu bungkus Nayan itu sekarang harganya berapa ya? Kalau Nayan itu sekitar harga 15.000 mas. Dalam sehari kamu biasanya habis berapa batang? Kalau saya itu bisa menghabiskan 10 batang mas untuk satu bungkus. Berarti dalam sebulan kurang lebih kamu bisa habiskan sekitar berapa batang? Perkiraan saya bisa menghabiskan 300 batang rokok. Wah, jumlahnya cukup banyak ya. Kalau boleh tahu kamu mulai merokok sejak usia berapa? Saya merokok itu sejak saya di usia 15 tahun mas. Jadi sekarang kamu sudah merokok sekitar berapa tahun? Kurang lebih sudah 11 mas. 11 tahun. Ya. 11 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Selama kamu merokok sejauh ini kamu merasakan dampak apa aja bagi kesehatan? Ya saya ngerasa sesak napas, kayak ngerasa ya begitulah mas, karena mungkin efek dari rokok. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di keluarga, kerja, atau hubungan sosial, ada pengaruhnya juga? Ya pengaruh mas, pengaruh besar karena pacar saya sering protes kalau saya sedang merokok, atau orang tua saya juga kadang protes. Saya bisa pahami itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari kamu sendiri, menurut kamu apa keuntungan kalau kamu berhasil berhenti
Kalau bisa sih mas, saya berhenti merokok. Saya pengen lebih sehat, napas lega, bisa nabung juga. Soalnya kalau dihitung-hitung uangnya banyak banget yang habis untuk beli rokok. Terus saya juga pengen nunjukin ke keluarga dan pacar kalau saya bisa berubah. Itu alasan yang sangat kuat. Catatan kamu penting dan akan sangat membantu kita di langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih sudah terbuka dan jujur hari ini. Oke mas. Sekarang kita boleh diisi kuesioner. Udah mas. Udah mas. Baik, berdasarkan jawaban kamu merokok 1 sampai 11 batang per hari. Itu skornya 0. Yang kedua, kamu biasanya merokok pertama kali setelah bangun di antara 31 hingga 60 menit. Itu skornya 1. Yang ketiga, rokok yang paling kamu sulit tinggalkan adalah setelah makan siang, bukan yang pertama pagi hari. Jadi skornya 0. Yang keempat, kamu tidak merokok lebih banyak di 2 jam pertama setelah bangun, skor 0. Yang kelima, kamu mengaku sulit menahan keinginan merokok di tempat yang dilarang. Ini skornya 1. Yang keenam, tapi kamu tidak merokok saat sakit berat. Ini skornya 0. Total skor kamu adalah 2 poin. Wah itu artinya gimana ya mas? Saya kurang paham. Dengan skor 2, kamu masuk dalam kategori ketergantungan nikotin rendah. Artinya tubuh kamu belum terlalu tergantung secara fisik terhadap nikotin. Dan ini merupakan hal positif. Ini berarti peluang kamu untuk berhenti merokok lebih besar dibanding mereka dengan skor ketergantungan sedang atau tinggi. Alhamdulillah. Jadi saya punya harapan besar untuk bisa berhenti ya? Betul. Habis ini adalah kabar baik dan jadi kekuatan awal kamu. Namun tetap perlu strategi agar kamu bisa lepas total. Karena kebiasaan merokok bukan hanya karena ketergantungan fisik, tapi juga faktor kebiasaan lingkungan dan stres. Ya saya merasa kadang merokok cuma karena kebiasaan atau teman-teman ngajak aja mas. Nah, itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang kamu sudah tahu bahwa secara fisik kamu tidak terlalu tergantung, dan itu adalah modal besar untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ketergantungan nikotin yang rendah, dan itu sangat membantu dalam proses berhenti merokok. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu saya ingin membantu dan memberi beberapa nasihat ya. Gimana perasaanmu sejauh ini? Saya jadi merasa agak optimis mas, ternyata nggak separah yang saya kira. Tapi juga masih bingung gimana mulai berhentinya. Wajar banget kalau merasa bingung. Saya di sini bantu kamu untuk jalan pelan-pelan. Pertama-tama saya ingin kamu tahu bahwa keputusan berhenti merokok adalah salah satu keputusan terbaik untuk kehidupan kamu. Banyak banget manfaatnya dari sisi kesehatan, keuangan, sampai hubungan sosial. Kalau soal manfaat saya udah mulai kepikiran sih, bisa lebih sehat, napas enggak ngos-ngosan dan hemat juga. Tepat sekali. Tahukah kamu bahwa uang yang kamu habiskan buat rokok bisa dipakai buat hal-hal jauh lebih penting, misalnya tabungan masa depan, makan bergizi, bahkan bantu keluarga. Wah iya mas, kalau dihitung-hitung sebulan bisa 1 juta lebih cuman buat rokok. Nah itu jadi peluang buat kamu, tapi tantangan utama memang bukan di uang, melainkan di kebiasaan dan pemicunya. Karena itu saya sarankan kamu mulai dengan memetakan situasi-situasi yang bikin kamu ingin merokok, seperti setelah makan, saat stres, atau waktu kumpul sama teman. Ya betul, saya sering ngerokok karena diajak teman atau lagi suntuk. Saya sarankan kamu mulai dengan teknik sederhana dulu. Ganti kebiasaan, misalnya
bagi suntuk, coba jalan kaki atau putar musik favorit. Yang ketiga, libatkan orang sekitar, minta dukungan dari keluarga dan pacar bilang ke mereka kamu mau berubah. Kalau saya gagal gimana mas? Kamu nggak gagal, kamu sedang belajar. Bahkan kalau kamu jatuh sekali dua kali, itu bagian dari proses. Kita akan atur strategi cadangan, dan kamu akan terus belajar dari setiap langkah. Jadi saya boleh coba pelan-pelan ya mas? Justru itu yang terbaik. Kita akan buat rencana bertahap. Nanti kita bisa catat kemajuan kamu setiap minggu. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Banyak orang berhasil berhenti merokok, dan kamu pun bisa. Siap mas, saya butuh arahan yang jelas supaya nggak bingung mulai dari mana. Satu, ganti kebiasaan setelah makan. Rencana 1, ganti kebiasaan setelah makan. Langkah setelah makan siang langsung minum air putih dingin dan jalan 5 menit di luar. Tujuan mengganggu pola otomatis merokok, otak belajar alternatif baru. Rencana 2, mengelola stres tanpa rokok. Langkah saat merasa suntuk, langsung dengarkan musik favorit. Tulis isi pikiran, dicatat. Ini teknik CBT ya, atau tarik nafas dalam 3 kali. Memberi jeda dan kontrol pada impuls kafein. Bagus, kita mulai dari satu hal penting dulu. Berdasarkan kebiasaan kamu, titik paling rawan untuk merokok itu kapan? Paling sering sih setelah makan siang dan kalau lagi stres. Baik, berarti kita buat strategi sederhana untuk dua situasi itu dulu, ya. Bisa banget. Biasanya saya langsung ke warung beli rokok habis makan. Jadi nanti coba ubah rutenya sekalian. Langkah bagus. Nah, sekarang kita buat satu komitmen kecil selama 3 hari ke depan. Pilih satu. Yang pertama, tidak merokok di pagi hari. Yang kedua, tidak merokok setelah makan. Yang ketiga, mengurangi jumlah rokok per hari jadi setengahnya. Saya pilih B dulu mas. Kayaknya paling realistis buat saya. Setuju, kita mulai dari kecil tapi konsisten. Tugas kamu selama 3 hari ini adalah mencatat setiap kali kamu berhasil tidak merokok setelah makan. Kalau kamu tergoda, cukup tulis tergoda tapi sadar. Oke, saya bisa coba itu. Gimana nanti laporan ke mas? Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kamu bawa catatannya, kita evaluasi bareng. Kalau perlu saya bantu dengan latihan ACT ringan juga, seperti latihan nilai hidup. Kamu misalnya, kenapa kamu pengen hidup sehat dan apa makna berhenti merokok buat kamu. Saya suka cara pelan-pelan begini mas, nggak ngerasa digurui, malah kayak punya partner. Saya senang kamu merasa begitu. Kamu bukan cuma bisa berhenti merokok, tapi bisa jadi contoh buat teman-teman. Ingat ya, Sen, kamu tidak sendiri dalam proses ini. Baik mas. Baik, Sen, sekarang kita sudah berada di akhir sesi. Saya ingin sedikit merangkum hasil pertemuan kita hari ini ya. Tadi kita sudah membahas jenis dan pola kebiasaan merokok kamu. Yang kedua, hasil instrumen Fagerstrom yang menunjukkan tingkat ketergantungan kamu masih rendah. Yang ketiga, dampak yang kamu rasakan baik dari segi kesehatan maupun hubungan sosial. Kita juga telah menyusun strategi awal, yaitu menghindari merokok setelah makan, mengganti kebiasaan dengan aktivitas positif, serta mulai mencatat momen craving dan keberhasilanmu. Sebelum kita akhiri, boleh saya tahu bagaimana perasaan Sandy setelah mengikuti sesi konseling ini? Jujur mas, saya ngerasa lebih tenang dan ternyata saya punya harapan untuk bisa berhenti. Biasanya saya
Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya. Perasaan positif ini adalah modal awal yang sangat penting. Sekarang saya ingin berpesan, teruskan semangat ini, Sandy. Ingat, perubahan itu butuh waktu dan usaha, tapi kamu sudah memulainya hari ini, dan itu luar biasa. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, coba ingat alasan kenapa kamu ingin berhenti. Demi kesehatan orang tua dan masa depan kamu. Gunakan catatan yang kamu buat sebagai pengingat bahwa kamu mampu mengambil langkah kecil ke arah yang besar. Untuk ke depan, saya menyarankan kita melanjutkan pertemuan mingguan agar kita bisa memantau perkembanganmu dan menyesuaikan strategi jika dibutuhkan. Apakah kamu bersedia untuk bertemu kembali minggu depan? Iya mas, saya bersedia dan malah pengen lanjut terus sampai benar-benar lepas dari berhenti merokok. Itu semangat yang sangat luar biasa. Sen, kita jadwalkan lagi pertemuan minggu depan di jam yang sama ya. Jangan lupa catatan harian kamu, dan kalau bisa bicarakan niat kamu ini ke orang terdekat supaya mereka bisa dukung kamu. Kalau begitu, saya akhiri sesi hari ini. Terima kasih sudah percaya, sudah jujur, dan sudah berusaha. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Insya Allah semoga kamu selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin, terima kasih banyak mas, saya benar-benar merasa terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas. Iya.